Kunci untuk bisa bersama dan kompak tadi adalah komunikasi harus kita bangun menjadi komunikasi yang bisa diterima oleh semuanya. Kantor juga kan perempuannya baru 4 ya dari 40 ya. Oh, 4. Oke. Jadi 10% saja. Banding lurus dengan jumlah penduduk. Kalau contohnya Cilegon, kita 455.000 jiwa lebih penduduknya. Maka anggota DPRD-nya adalah 40 orang. Kalau sudah lebih dari 500.000, baru kita 45. Semua itu adalah perbandingannya adalah dengan jumlah penduduk. Kan perempuan tuh bicara me time ya, waktu sendiri. Waktu sendiri, oke. Jadi buat para perempuan, me time-nya adalah 1 bersama keluarga. Oke. 2 bersama anak-anak. Oke. Jadi bersama komunitas juga me time. Oke. Jadi jangan mencari me time itu sendirian, nggak bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa kembali di podcast PCO. Ya, masih bersama saya, Ikhwan. Dan tentunya sahabat-sahabat PCO, pada hari ini kita kedatangan tamu yang spesial sekali. Ya, karena kenapa spesial? Tentunya dia adalah sosok wanita. Nah, wanita seperti apa dan siapa dia? Tentunya disesuaikan dengan tema yang ada sekarang ini. Nah, fotonya sudah terpampang tuh kan. DPRD Kota Cilegon ngapain aja sih? Ya, tentunya akan kita bahas bersama nih. Bersama Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, yaitu Ibu Yuyun. Aduh, selamat datang Bu Yuyun, apa kabar? Sehat? Terima kasih, alhamdulillah sehat. Ya, kita akan ngobrol bareng, ya tentunya banyak hal yang akan kita tanya, tentunya sebagai apa dan apa saja yang dikerjakan oleh beliau. Dan tentunya DPRD Kota Cilegon ini mempunyai fungsi yang sangat penting di dalam pembangunan Kota Cilegon. Dan tentunya kita akan tahu seberapa jauh dan apa saja atau tentunya program-program apa saja yang sudah dilakukan di DPRD Kota Cilegon. Baik, kita langsung sapa Bu Yuyun. Bu Yuyun, ya. Sekali lagi selamat datang di BCO. Terima kasih. Sudah menyempatkan di waktu yang sangat sibuknya ini ya, di sela-sela kesibukan Bu Yuyun ini ya. Alhamdulillah. Senang banget bisa berkunjung ke sini. Alhamdulillah. Ini sudah berapa kali nih Bu Yuyun berkunjung ke sini nih? Sudah kedua kali. Sudah kedua kali ya? Kedua kali. Oke, yang pertama pada saat apa tuh? Ada acara di sini ya. Ada acara. Ya? Oh ya, acara apa ya waktu itu ya kita ya? Kalau nggak salah pas lagi ada acara PCO mengundang beberapa. Oh ya, mengundang beberapa tamu itu ya. Nah, sekarang khusus nih ya, untuk pada hari ini tentunya Bu Yuyun kita akan coba nih, karena sesuai dengan temanya DPRD Kota Cilegon ngapain aja sih. Wow. Dan kebetulan, Bu Yuyun yang ditambah sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon yang akan kita tanya nih. Yeah. Nah, Bu Yuyun sudah berapa lama nih? Sudah periode pertama ya? Udah berapa periode? 1 kali apa 2 kali? Apa ingin periode kedua. Oh, sudah periode kedua? Iya. Wah, subhanallah. Bagaimana, Bu? Proses dari awal menjadi Wakil Ketua DPRD? Apa memang sebelumnya anggota dulu, apa langsung ke Wakil Ketua begitu? Bisa diceritakan? Periode pertama, periode tahun 2014 sampai 2019. Saya menjadi anggota. Kemudian di pertengahan periode tersebut, tahun 2016, pertengahan tahunnya, diamanahi sebagai Ketua Fraksi PKS. Oh, sebagai Ketua Fraksi PKS, oke. Selesai masa jabatan, itu kan 2019, tanggal 4 September 2019. Dalam perjalanan menuju pemilu 2019, partai meminta kembali saya untuk bersedia dicalonkan. Dan dicalonkan kembali dan terpilih, alhamdulillah terpilih kembali di 2019-2024, periode 2019-2024. Oke, sampai sekarang ini ya. Sampai sekarang. Waktu jadi anggota itu masuk dalam komisi apa tuh Ibu? Komisi 3, Aset dan Pendapatan Daerah. Aset dan Pendapatan Daerah. Iya. Oh, dan sekarang di Wakil Ketua DPRD sejak periode yang kedua ini, partai mengamanahi, memberikan tugas kepada saya untuk menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon. Wakil Ketua DPRD yang kedua, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Cilegon. Oh, Wakil Ketua 2. Iya. Wakil Ketua yang pertama ada yang ini saya Wakil Ketua 2. Karena PKS menjadi partai politik dengan perolehan suara pada ranking ketiga. Oh, pada ranking ketiga. Iya, di DPRD Kota Cilegon. Pencapaian suaranya ya? Iya. Oh, subhanallah, bagus sekali ya. Jadi
membidangi apa saja, Bu? Misalnya kalau di ada beberapa wakil membidangi beberapa komisi, atau setiap komisi setiap ada program-program, atau aja kita mengajukan dulu ke pimpinan atau membawahi beberapa komisi di wakil ketua itu. Jadi wakil ketua 2 itu di situ terkait dengan penganggaran dan lain sebagainya. Oh, penganggaran. Dan memang penganggaran itu atau di badan anggaran itu ex officio-nya adalah pimpinan DPRD. Dan sebenarnya memang Pak Ketua memberikan sebuah manajemen untuk bisa mensupport semua AKD itu dengan menjadikan para wakil ketua ini sebagai bagian yang muncul dalam kegiatan-kegiatan AKD sebagai pimpinannya gitu. Jadi memang ada satu pembagian tugas yang memang Pak Ketua akan melihat seperti apa dan berapa banyak tugas-tugas yang sedang dijalankan, dan itu proporsional diberikan kepada kami di wakil ketua agar bisa berbagi satu sama lain sehingga semuanya bisa tercover dan bisa terfasilitasi dengan baik dengan hadirnya pimpinan DPRD dalam kegiatan-kegiatan yang ada di AKD itu. AKD, Bu. Apa itu, Bu? Alat kelengkapan dewan. Oh, alat kelengkapan dewan, di antara adalah wakil tadi sebagai kelengkapan dewan. Wakil ketua alat kelengkapan dewan itu adalah seperti ada komisi-komisi itu menjadi bagian dari alat kelengkapan DPRD. Ada berapa komisi, Bu, di DPRD Kota itu? Ada 4. Komisi pertama? Yang pertama adalah Komisi 1, membawahi tentang pemerintahan. Kemudian yang kedua, Komisi 2 terkait dengan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang ketiga tentang aset dan pendapatan daerah, dan komisi yang keempat adalah terkait dengan pembangunan. Jadi terkait dengan ekonomi dan pembangunan itu juga ada di Komisi 4. Gitu. Jadi kita ada 4 komisi dan masing-masing diwakili oleh perwakilan dari fraksi yang ada di DPRD Kota Cilegon. Setiap komisi itu ya ada perwakilan dari beberapa fraksi ya. Bu. Sekarang kita coba tahu dari tupoksi masing-masing dari masing-masing komisi. Seberapa jauh tuh, Bu, tugas sebagai komisi 1, 2, 3, 4, dan Ibu sebagai wakil ketua Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kota Cilegon ini melihat kinerja dari masing-masing komisi bagaimana tuh, Bu? Komisi 1 kan tadi terkait dengan pemerintahan, mitra kerjanya tentu saja organisasi perangkat daerah yang memang mempunyai tupoksi pemerintahan seperti bagian pemerintahan di Setda, kemudian juga ada para lurah, para camat, gitu kan. Kemudian juga Kesbangpol, Satpol PP, BPBD, itu Damkar, itu adalah OPD-OPD yang menjadi mitra kerja dari Komisi 1. Bagaimana DPRD Komisi 1 ini dari pimpinan dan seluruh anggotanya bisa menjalankan tupoksinya dan bermitra dengan seluruh mitra OPD-nya, mitra komisinya, dengan OPD-OPD yang tadi saya sebutkan, sehingga proses perjalanan pembangunan di Kota Cilegon itu bisa terjadi secara dua arah. Artinya bersama-sama dilakukan oleh eksekutif bersama dengan DPRD. Dan DPRD-nya untuk bagian pemerintahan bersama dengan Komisi 1. Itu di Komisi 1. Iya. Terus yang di Komisi 2? Komisi 2 itu Kesra, Kesejahteraan Rakyat. Dan di sini teman-teman juga sama, teman-teman pimpinan dan anggota Komisi 2 DPRD Kota Cilegon diwakili oleh masing-masing utusan fraksinya. Kemudian bekerja bersama menjalankan tupoksi DPRD dengan mitra kerja. Komisinya ada Dinas Kesehatan, ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ada Dinas Tenaga Kerja, kemudian ada RSUD yang sifatnya bentuk pelayanan kepada masyarakat, sifatnya bentuk-bentuk memang berkaitan dengan beririsan langsung dengan aktivitas masyarakat, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Sosial, gitu kan. Itu menjadi bagian-bagian yang menjadi mitra kerja dari Komisi 2. Dan tentu saja teman-teman baik pimpinan dan anggota Komisi 2 DPRD Kota Cilegon menjalankan tupoksinya bersama-sama dengan mitra kerja komisi melalui OPD-OPD yang tadi salah satunya sudah disebutkan. Itu yang Komisi 1, Komisi 2 pemerintahan, anggaran tadi ya, ekstra. Komisi 3 aset dan pendapatan daerah. Nah, ini aset dan pendapatan daerah bicara terkait dengan berapa sih kemampuan keuangan daerah Cilegon, berapa sih sebenarnya potensi pendapatan asli daerah Kota Cilegon, kemudian juga upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa menghadirkan ekstensifikasi ataupun intensifikasi bagaimana menggenjot pendapatan asli daerah dengan melakukan upaya semaksimal mungkin dari wajib pajak yang sudah ada. Bisa juga dilakukan meningkatkan pendapatan asli daerah itu dengan melakukan upaya
menambah subjek pajak yang ada, yang kemudian ini bisa berpotensi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Cilegon. Yes. Kemudian juga ada BUMD di Kota Cilegon. Ada 3 BUMD, ada PT PCM Pelabuhan Cilegon Mandiri, ada PT BPRS Cilegon Mandiri, dan ada PT PDAM Cilegon Mandiri. Ini 3 BUMD yang sudah hadir di pemerintah daerah Kota Cilegon, dan tentu saja dalam perjalanannya progres ataupun rencana ataupun katakanlah aktivitas yang sudah dilakukan oleh masing-masing BUMD ini disampaikan kepada DPRD sebagai mitra dari Komisi 3. Dan bersama-sama untuk melakukan pembangunan di Kota Cilegon, DPRD dengan eksekutif menjalankan roda pembangunan tersebut. Dan Komisi 3 adalah mitra kerjanya yang sudah saya sebutkan tadi, beberapa di antaranya. Nah, yang terakhir Komisi 4. Komisi 4 itu terkait dengan ekonomi dan pembangunan. Bicara terkait dengan bagaimana pembangunan di Kota Cilegon sudah berjalan dengan baik atau tidak, apa kendala-kendala yang dihadapi baik oleh UPD ataupun keluhan-keluhan ataupun usulan dari masyarakat tersampaikan di Komisi 4. Dan tentu saja mitra kerjanya di dalamnya ada Dinas PU, PUPR, ada juga di situ Dinas Perkim, Perumahan dan Pemukiman. Kemudian juga ada Bapeda, Badan Perencanaan Bapedalitbang. Jadi Badan Perencanaan dan Pembangunan serta Penelitian Pembangunan. Bapelitbang, Bapedalitbang Kota Cilegon. Bagaimana perencanaan pembangunan di Kota Cilegon bisa dibuat sejak awal, meracik, meramu agar kemudian pola pembangunan itu juga sesuai dengan RPJMD yang sudah dibuat dan pastinya juga mengacu kepada RPJP Kota Cilegon, Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kota Cilegon. Dan ini menjadi sebuah sinergitas antara DPRD dengan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan. Dan ini mungkin menjadi bagian dari kegiatan yang sebagian besar memang aktivitasnya adalah bagaimana infrastruktur bisa dihadirkan untuk masyarakat, bagaimana kemudian perencanaan-perencanaan dibuat oleh pemerintah, oleh Bapedalitbang ini dalam rangka bisa menghadirkan sebuah pola pembangunan yang betul-betul mengarah kepada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon. Wah, ternyata berat juga ya kalau dilihat gitu ya. Ya, karena tupoksi DPRD itu kalau bicara fungsi yang melekatnya itu kan ada 3. Apa tuh? Yang pertama adalah fungsi budgeting, menganggarkan. Kemudian yang kedua adalah fungsi membuat perda, legislasi, membuat peraturan di daerah bersama dengan eksekutif. Budgeting, perda. Yang ketiga adalah pengawasan, fungsi controlling. Ini kan sebenarnya kalau dijalankan luar biasa, menyangkut dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai kemudian setelah dilaksanakan itu memberikan dampak yang signifikan tidak kepada masyarakat. Jadi betul-betul dari hulu sampai hilir harus betul-betul dioptimalkan, menjalankan tupoksi tersebut agar representasi sebagai perwakilan masyarakat itu juga tercermin melalui kegiatan-kegiatan yang melekat pada DPRD itu sendiri. Nah, tadi kita agak mundur ke belakang lagi nih Bu. Tadi sebelum di posisi yang sekarang ini, Bu Yun kan berarti sebagai anggota di DPRD Kota Cilegon di Komisi 3. Itu masa pemerintahnya masih wali kota sebelumnya ya, atau sudah peralihan ya? Dulu 2014-2019 mengalami masa pemerintahan 2 wali kota. 2 wali kota ya? Iya. Oh ya, nah pada saat peralihan tentunya ada perubahan tidak Bu, secara sini terutama yang di komisi Ibu sendiri pada saat itu? Pada saat saya di 2014-2019, iya, satu ukuran yang paling kuantitatif yang bisa kita hadirkan untuk masyarakat. 2014 kami memasuki periode pertama sebagai anggota, tepatnya 4 September 2014. Kami dilantik. Nah, kemudian setelah itu 1 bulan kemudian, di bulan Oktober, kami harus melakukan rapat Badan Anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah Kota Cilegon, TAPD, untuk membahas terkait dengan RAPBD, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Cilegon untuk tahun 2015.
Karena saya ada di posisi Badan Anggaran pada waktu itu, dan kemudian juga ketika tugas Badan Anggaran itu adalah betul-betul melekat fungsi budgeting ya, menganggarkan ya, maka di sini kita mencoba semaksimal mungkin melihat. Karena kan ukuran dari sebuah daerah itu bisa melakukan pembangunan secara maksimal, itu adalah dari pendapatan asli daerahnya. Berapa banyak potensi PAD dan berapa banyak realisasi PAD, pendapatan asli daerah yang memang dimiliki oleh daerah tersebut. Pada saat kita setelah dilantik, rapat anggaran pertama kali itu 350 miliar PAD Kota Cilegon. Kemudian kita melihat dari data sebelumnya. Nih, sebelumnya berapa? 2010 berapa sih PAD-nya? 2011, 2012, 2013, 4 tahun yang lalu kita cek, kemudian kita buat sebuah perbandingan dari tahun ke tahun. Sebenarnya kalau dibuat perbandingan tiap tahun, pertumbuhannya berapa sih, kenaikannya berapa sih dari PAD tersebut. Dari situ kita bisa membuat sebuah kesimpulan. Kalau sekiranya dengan tiap tahun yang pertumbuhannya kita sudah bisa mengkalkulasi 2015 potensi PAD-nya berapa. Nah, dari situ kita bisa mencerminkan, bisa mengestimasi, membuat perkiraan kira-kira forecasting-nya berapa. Kalau sekiranya dengan catatan perjalanan PAD yang sudah dicapai oleh Kota Cilegon, kemudian saat ini dengan angka yang dicapai 350 miliar, setahun ke depan akan berapa, 2 tahun ke depan akan berapa, 3 tahun ke depan akan berapa, dan seterusnya. Berdasarkan data yang sudah kita baca dan kita analisa di 4 tahun sebelumnya. Dari perjalanan itu kita sampaikan kepada TAPD bahwa dengan tren yang ada, bahwa setiap tahun kenaikannya PAD bisa mengalami perubahan, maka di tahun 2015 setelah kita kalkulasikan, maka potensi kenaikan dan PAD yang bisa diupayakan dan direalisasikan oleh Pemkot Cilegon melalui TAPD adalah angkanya pastinya sudah di atas 450 miliar. Di atas 400 miliar pada waktu itu. Sehingga dasar-dasar ini yang kita sampaikan. Dan kemudian pola-pola perhitungan juga kita sampaikan. Setelah itu ditindaklanjuti di Komisi 3. Karena kami itu kan komisinya aset dan pendapatan daerah. Kami perwakilan dari berbagai fraksi yang ada, kemudian bersepakat melakukan rapat yang kemudian kita membuat perencanaan bahwa salah satu yang harus kita dorong meningkatkan pendapatan asli daerah adalah dengan melakukan uji petik di lapangan terhadap wajib pajak yang ada, berapa sesungguhnya yang mereka bayarkan kepada pemerintah, dan kemudian kita kalkulasikan dengan potensi-potensi PAD yang memang semestinya hadir untuk Pemkot Cilegon. Itu berjalan sepanjang periodisasi yang pertama, dan kami di Komisi 3 melakukan tupoksi tersebut dan menjalankan upaya-upaya untuk meningkatkan PAD. Akhir 2019, di akhir masa jabatan kami, maksudnya di 2019 itu, 2018 menuju 2019, PAD Cilegon sudah di angka 750 miliar. 750 miliar, wow, besar, 700 miliar. Iya, jadi lompatan kenaikannya itu sangat signifikan. Kita mendorong bersama-sama gitu di Komisi 3 bersama dengan mitra kerjanya agar memang kemudian kami bekerja bersama-sama. Itulah yang disebut dengan unsur penyelenggara pemerintahan daerah adalah eksekutif bersama dengan DPRD. Di situ sinkronisasi, kolaborasi, sinergitas, karena kita ingin memberikan sebuah sumbangsih yang konstruktif, memberikan kontribusi-kontribusi yang positif bagi pembangunan Kota Cilegon. Salah satunya adalah dorongan, dukungan gitu kan ya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Kenapa? Karena PAD inilah angka pendapatan yang bisa digunakan sebesar-besarnya untuk melakukan pembangunan di daerah. Pemkot mau ngapain aja dari PAD ini. Ya, menarik ini, kata 2019 700 M gitu ya. Itu sebuah dana yang tidak kecil itu ya. Betul. Nah, sejauh mana dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauannya seperti apa itu, Bu? Nah, kemudian kan ketika sudah menjadi proses ya, menjadi proses bagaimana penyusunan RAPBD itu juga berjalan. Dari mulai pembahasan kebijakan umum anggaran dan program prioritas plafon anggaran sementara, PPAS ya, prioritas plafon anggaran sementara,
antara TAPD bersama dengan Badan Anggaran. Ditentukan berapa sih sebenarnya angka-angka yang bisa dijadikan sebagai plafon yang akan diberlakukan untuk RAPBD yang akan kita bahas pada tahun tersebut, misalkan gitu. Dan kemudian setelah itu baru dibahas terkait dengan RAPBD-nya. Setelah KUAPPAS-nya baru RAPBD-nya. Baru setelah itu kalau sudah disepakati dilanjutkan dengan rapat hearing bersama dengan anggota DPRD yang ada di komisi-komisi tadi bersama dengan mitra kerja OPD-nya. Nah, setelah itu baru nanti hasil rapat yang sudah dilakukan, rapat kerja anggaran antara DPRD Kota Cilegon bersama dengan mitra kerja komisi, itu akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan rapat Badan Anggaran antara Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kota Cilegon. Nah, di situ baru sebenarnya posturnya seperti apa APBD yang akan kita setuju. Oh, jadi sahabat PCO tentunya ini baru sekelumit saja ini tentunya ya. Ngapain aja sih ternyata di komisi 3 tadi itu baru belum komisi-komisi yang lain. Nah, ini karena ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat PCO yang itu kalau kita lihat di tayangan-tayangan itu ya, itu anggota DPR kenapa harus banyak? Apakah bisa semaksimal dalam kinerjanya atau bagaimana itu? Apakah harus sebanyak itu? Nah, pertanyaan. Kan rasionya berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Kalau contohnya Cilegon, kita 455.000 jiwa lebih penduduknya. Maka anggota DPRD-nya adalah 40 orang. Kalau sudah lebih dari 500.000, baru kita 45. Semua itu adalah perbandingannya adalah dengan jumlah penduduk. Oh, rasionya itu ya, perbandingannya. Perhitungan dari mana tuh? Ada aturannya ya? Ada aturannya yang memang mengatakan bagaimana sebenarnya berapa banyak anggota DPRD yang harus hadir. Itu adalah melihat dari jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut. Oke. Nah, itu ya sudah dijawab ya sahabat Bejo ya. Di antaranya adalah kenapa anggota DPRD harus banyak. Ternyata ada rumusnya tersendiri, rasionya dari jumlah penduduk di kota atau daerah tersebut ya. Nah, Bu Yun, kita mundur lagi, flashback lagi nih. Boleh. Tadi sekelumit tadi kita sudah berbicara tentang latar belakang Bu Yun sebenarnya kan sebelum menjadi terjun langsung ke dunia politik sebagai pengajar. Nah, bisa ceritakan sedikit proses perjalanan Ibu sehingga menjadi politikus di menjadi wakil ketua DPRD Kota Cilegon ini. Iya, karena memang latar belakang keluarga besar saya kan rata-rata pendidik ya. Kemudian orang tua juga meminta saya kembali ke Cilegon dan beraktivitas di dunia pendidikan. Dalam perjalanan, ketika sedang menunaikan tugas sebagai pendidik itu, ternyata memang partai meminta saya untuk menjadi calon legislatif. Nah, pada saat itu masih jadi guru, masih ngajar gitu kan. Masih pengajar, masih jadi pendidik buat mahasiswa gitu kan. Dan kemudian kesempatan ini ya kita maksimalkan. Kalau sekiranya memang itu menjadi sarana yang kemudian bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi, ya kenapa tidak gitu kan. Ya kita coba gitu, dan ternyata dalam perjalanannya memang alhamdulillah bisa masuk ke dalam DPRD Kota Cilegon. Gitu. Berarti sudah melalui proses, tidak hanya saya datang calonkan begitu, tidak, sudah ada aturan main di partai tentunya seperti ya. Partai yang meminta. Partai minta. Partai yang meminta saya untuk jadi caleg. Begitu. Nah, baik, sudah berapa lama Ibu dari awal sampai sekarang ini untuk berkecimpung di dunia politiknya? Sebenarnya kan kalau terjun ke dunia sosial kemasyarakatan sejak lama ya. Sejak zaman. Memang salah satu passion. Passionnya itu adalah saya tertarik dengan dunia sosial kemasyarakatan. Dunia-dunia yang dinamis, yang kemudian ada interaksi dua arah gitu kan. Terus juga saling berbagi, saling menguatkan. Terhadap juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah menguatkan kepada kegiatan sosial di masyarakat juga gitu. Akhirnya ini menjadi aktivitas yang boleh dibilang ada respect yang besar dari diri saya gitu. Dan perjalanan ketemu sama teman-teman di PKS, nyambung lah gitu. Nah itu ketika Ibu yang tadi mengatakan sebuah passion gitu kan, bagaimana tuh? Maaf mungkin di keluarga sendiri, suami, anak-anak, seperti apa supportnya atau bagaimana? Mungkin ada kamu itu gitu atau bagaimana itu? Yang pertama kali harus mendukung memang suami. Frekuensinya harus sama dengan kita. Kalau frekuensinya nggak sama, wah bisa
nanti error. Oke, siap. Frekuensi harus sama dulu dengan suami kita. Ketika kita diminta jadi caleg, contohnya kita tanyakan kepada suami, ayah setuju nggak? Ayah setuju. Ya sudah, kalau ayah setuju. Kalau buat saya setuju itu bukan hanya sebatas sebuah verbal, tapi juga sebuah dukungan, sebuah komitmen, sebuah katakanlah totalitas. Apapun yang terjadi ya bersama-sama untuk bisa membantu, kemudian menguatkan dan bisa mendukung agar upaya-upaya itu juga bisa terrealisasi. Gitu. Anak-anak jelas, anak-anak harus mendapatkan juga informasi. Mau ngapain sih kita di situ, gitu kan? Kita sampaikan, Bunda diminta jadi caleg. Ngapain sih Nda caleg itu, Nda? Nah, kita jelasin, Bunda jadi calon legislatif di DPRD Kota Cilegon. Bunda harus sosialisasi, ketemu orang banyak, nyampaikan kegiatan Bunda nanti seperti apa di Dewan, kalau terpilih, kemudian minta dukungan, masyarakat minta dibantu dengan doa, dan jangan lupa gitu, masyarakat juga bisa menguatkan dan bisa saling support terhadap kegiatan Bunda sebagai caleg. Anak-anak kita kasih informasi, supaya perjalanan ini yang nggak mudah, itu bisa semakin lancar. Nah, saya tertarik dengan anak-anak nih. Kita kembali ke sini nih. Kenapa? Ya, DPRD Kota Cilegon ngapain aja sih? Tentunya ada pembelajaran khusus nggak ketika sekarang kalau generasi muda yang sekarang ini, kalau tentang politik kayaknya apa sih politik itu ya? Ada nggak ada program khusus yang untuk mengenalkan ini loh, berpolitik itu sebenarnya seperti ini? Ya, berpolitik itu sebenarnya adalah simpel. Nah, seperti apa sih Mbak? Berpolitik itu adalah santai. Santai? Iya, berpolitik itu adalah cerdas. Jadi, kalau simple artinya kita membuat sebuah, katakanlah sebuah penilaian atau performa, ataupun katakanlah kesimpulan yang bisa dibuat oleh orang yang kemudian berinteraksi dengan kita. Oh ya, ternyata politik itu simple ya. Jangan dibuat terlalu ribet. Segala sesuatu yang bisa dipermudah. Itu. Ya. Terus yang tadi yang kedua? Bahwa santai. Iya. Jangan terlalu dibuat terlalu mencemaskan. Bahwa politik itu adalah strategi pengambilan keputusan. Jadikan itu sebagai sarana untuk bisa saling mensupport. Saling merangkul. Saling menguatkan. Saling mengakomodir. Saling berpartisipasi. Sehingga semua orang ketika diajak duduk bareng, didengarkan keluhannya, direspon apa yang menjadi usulannya, diadvokasi apa yang menjadi harapan dan keinginannya, semuanya muaranya adalah kembali kepada masyarakat. Jadi kita jangan terlalu kemudian menjadikan itu sebagai sesuatu yang bahwa ini adalah sesuatu yang harus serius banget dan kemudian kaku. Nah itu tapi tetap harus serius ya Bu ya, walaupun harus dong. Kalau itunya harus. Fleksibilitasnya tadi ya. Iya. Oke. Cuma tadi yang saya bilang, sesuatu yang mudah jangan dibuat sulit. Santai itu maksudnya bukan berarti kita nggak ada kerjaan, cuek, apatis, bukan. Tapi bagaimana supaya semua apa yang menjadi kegiatan, kemudian juga tujuan maupun pemikiran kita itu bisa berjalan dengan baik, terselesaikan semuanya, kita itu harus bisa juga kemudian menunjukkan bahwa oh iya, kita bisa kemudian merespon dengan cara bertahap. Nah, di dalam DPRD Kota Cilegon sendiri Bu, ketika mungkin rapat sidang itu, kan berbagai macam fraksi itu. Sering adu otot argumen segala macam itu, bagaimana Bu menangani Bu? Sebenarnya kan kuncinya di komunikasi. Iya. Kalau sekiranya dalam perjalanan rapat tersebut ada banyak perbedaan, ya kita harus mendengarkan dong. Perbedaannya itu di mana? Apa sih sebenarnya yang menjadi harapan dan tujuan yang ingin disampaikan oleh masing-masing anggota DPRD? Pasti bicaranya terkait dengan advokasi masyarakat. Maka kita harus melihat solusi seperti apa yang harus kita hadirkan agar segala usulan, segala advokasi itu bisa terfasilitasi secara proporsional. Nah ini Bu, yang tadi ketika memberikan advokasi Bu, ini sejauh mana? Apakah ada yang terselesaikan
atau mungkin ada yang sampai sekarang masih belum, itu seperti apa? Pernah mengalami atau tidak Bu kayak gitu? Jadi ada memang yang bisa jadi dia harus diselesaikan dalam beberapa tahapan. Ada yang harus multi years karena terkait dengan perencanaan, persiapan, ada mekanisme yang harus ditempuh, ada regulasi yang harus diikuti. Yang kayak gitu kita harus juga melihat dengan kepala jernih ya. Tapi kemudian kalau sekiranya hal-hal yang sifatnya harus segera kemudian diadvokasi, kita sampaikan bahwa ini menjadi usulan yang memang disampaikan masyarakat kepada DPRD. Maka tugas eksekutif adalah kemudian mensupport, mendukung, kemudian juga melihat apa yang menjadi usulan masyarakat bersama dengan DPRD. Toh kembalinya kepada masyarakat. Eksekutif juga sama, ketika membuat program kegiatan, kembalinya kepada masyarakat. Maka sinergitas inilah yang perlu dikuatkan sehingga tujuannya itu muaranya sama. Sejauh mana Bu ini antara eksekutif dan DPR ini keterpihakan terhadap masyarakat sejauh mana Bu sekarang proses Bu? Dua-duanya harusnya sesuai dengan porsinya. Iya, karena DPRD itu kan representasi dari masyarakat, perwakilan dari masyarakat. Masyarakat mau ngadu di DPRD. Ini aja waktu saya mau ke sini, itu ada juga hearing terkait dengan advokasi, terkait dengan ketenaga kerjaan. Artinya bahwa proses itu akan terus berlanjut dan ada dalam koridor aktivitas DPRD. Kenapa? Karena masyarakat menyampaikan aspirasinya, kita mendengarkan. Pemerintah dalam hal ini eksekutif juga harus kemudian membuka diri, membuat program kegiatan yang mengarah kepada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa tertunaikan, disediakan untuk masyarakat. Ya, nah ini Bu, kalau tadi kan Ibu mengatakan mengadakan hearing, berarti kan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar masyarakat itu bisa ya kita sampaikan ke DPRD, istilahnya mengadu gitu ya? Mengadu kemudian membicarakan langsung, tidak ya apa ya, yang sering terjadi kan demo-demo besar-besaran gitu, sebenarnya bagaimana Bu menanggapi kayak gitu? Misalnya ada, yuk besar-besaran datang, kita menuntut, itu bagaimana Bu? Iya, itu memang yang tadi saya sampaikan. Sebenarnya kan DPRD itu ataupun DPR RI itu kan adalah representasi dari masyarakat. Masing-masing hadir di lembaga DPRD itu membawa mandat dari partainya masing-masing. Kemudian ketika sudah hadir di DPRD, maka yang menjadi acuan bekerja adalah fungsi yang melekat dalam DPRD-nya tadi, yang 3 hal tadi, budgeting, legislasi, dan kontrol. Nah, kemudian kalau sekiranya gimana dengan masyarakat yang banyak melakukan unjuk rasa terkait dengan sikap-sikap yang mungkin belum bisa difasilitasi, itu tadi yang saya bilang. Politik itu harus bisa mendengarkan. Politik itu harus bisa mengadvokasi. Politik itu harus bisa merealisasi. Sekalipun itu dengan tahapan yang tidak bisa sekaligus, tapi dengan waktu yang multi years, beberapa tahun ke depan, karena bisa jadi regulasi yang harus ditempuh, karena nilainya sangat material gitu kan, maka itu juga membutuhkan sebuah perencanaan yang tidak sebentar. Itu harus hadir berdasarkan misalkan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kalau misalkan ada demo besar-besaran, ada komunikasi yang belum tuntas. Karena bisa jadi ada harapan-harapan, ada usulan-usulan yang ingin disampaikan dan kemudian direalisasikan. Kalau itu belum terrealisasi, maka bisa jadi teman-teman akan meminta atau mengharapkan itu segera didengarkan dan direalisasikan. Disinilah perlunya duduk bersama. Nah ini Bu, yang masalah komunikasi tadi Bu, sejauh mana Ibu menyikapi komunikasi yang terjadi, yang ada pada sekarang ini? Saya lihat kan, ya jadi gimana Bu ya? Bagaimana tuh Bu menghadapi yang terjadi sekarang ini? Ngopi bareng. Siap, ngopi bareng ya. Cair gitu. Tadi santai. Ya. Yang kita obrolin serius. Yang kita obrolin kontennya sekota Cilegon. Tapi gesturnya harus positif. Mindsetnya harus luas. Ngopi. Frekuensinya disamain. Kan enak kalau kayak gitu. Siap tuh sahabat BCO. Kalau ada apa, sesuatu yang disampaikan, datang, ngopi bisa diterima Bu ya? Bisa. Jangan takut sahabat BCO ya. Ruangan saya terbuka kok. Siap. Cuma harus membuat janji dulu. Tentunya. Pas nggak bisa diterima nanti komplain. Siap. Silahkan diatur. Siap. Jadi nanti mungkin
ada satu momen yang sahabat BCO ada rencana atau apa ya, kita appointment dulu ya, bikin janji dulu, schedule di mungkin di hari apa, tanggal berapa gitu, bisa ya. Bisa. Nah Bu, kita kulik lagi, ngapain saja sih selain di DPRD Kota Cilegon itu kita sering tuh Bu, ada yang anggota DPRD ini di komisi ini pergi ke sana, pergi ke sana, itu sebenarnya melakukan apa Bu gitu loh? Apakah mereka hanya sekedar reses atau bagaimana gitu? Reses amanat undang-undang harus dijalankan. Kita ketemu konstituen, ngedengerin, kemudian juga menemui, menanya kabar, ngelihat langsung di daerahnya apa. Kita kan kadang-kadang kalau berkunjung juga ngelihat, oh ternyata begini ya, itu nggak mau diperbaiki, ya Bu usulan gitu kan, misalkan terkait infrastruktur gitu kan. Gitu. Ya. Terus? Atau misalkan masyarakat ngeluhin, Bu maaf sih Bu, gimana ya Bu, akses jalan kami dengan lingkungan itu nggak ada, mohon bisa dibuatkan akses jalan sih Bu. Berarti kalau kayak gitu kan harus duduk bareng antara RT, RW, lurahnya, pemilik lahannya gitu kan. Kalau misalkan mau dibuat akses jalan berarti kan ada lahan yang harus digunakan untuk milik bersama masyarakat, diserahkan kepada pemerintah agar bisa difasilitasi lewat ketersediaan untuk akses jalan itu sendiri. Nah, contohnya seperti itu. Atau misalkan kalau kita bicara terkait dengan kegiatan-kegiatan yang katakanlah mengkomparasikan dengan daerah lain. Nah, setiap daerah itu punya keunggulan komparatif. Jadi kita itu harus membangun sebuah pemikiran. Nilai positif dari semua daerah harus kita adopsi dan kita jadikan sebagai nilai komparasi yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk meningkatkan apa yang ada di daerah kita atau di pemerintahan kita. Yang belum ada, kita sampaikan ini belum ada, toh bisa dijadikan sebagai kegiatan yang positif yang bisa hadir. Kalau yang sudah ada, ditingkatkan kualitasnya. Karena daerah-daerah yang sudah maju pasti adalah mereka berusaha untuk menggunakan pola pemerintahan yang mengarah kepada good governance, menjadikan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang profesional, pemerintahan yang akuntabel dan lain sebagainya. Itu tercermin dari bagaimana pemerintah daerah itu bisa menyajikan dari tata kelola pemerintahannya, baik yang tersaji secara langsung dalam bentuk infrastruktur, pelayanan kepada masyarakat, ataupun dalam hal-hal pembelaan pemerintah kepada masyarakat. Nah, secara internal lagi Bu, itu dalam pembuatan program di internal DPRD Kota Cilegon itu, apakah sudah ada mappingnya tersendiri Bu? Dalam 4 tahun atau 5 tahun Bu ya? 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun. Dari tahun pertama, tahun kedua itu sudah ada mapping masing-masing komisi sudah ada itu Bu? Atau bagaimana pengajuan kegiatan dari masing-masing komisi itu? Kalau komisi itu kan masing-masing dengan mitra kerjanya. Masing-masing akan, yang tadi sudah saya sampaikan, mereka akan rapat bersama dengan mitra kerja komisinya dan membahas terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan, apa yang mau dilaksanakan, dan bagaimana realisasi yang sudah dilaksanakan. Kemudian kalau terkait dengan program kegiatan yang mengarah kepada advokasi masyarakat, maka Dewan turun kepada dapilnya masing-masing melalui reses tadi. Sehingga hasil serapan usulan advokasi masyarakat itu kita perjuangkan, kita bantu untuk bisa teranggarkan dan terrealisasi dalam agenda-agenda pemerintah daerah Kota Cilegon. Tentunya perlu timetable Bu ya untuk melakukan itu semua. Apa sudah terschedule tersendiri atau kita yang membuat pada awal pembentukan secara internal di DPRD Kota Cilegon sendiri? Secara umum kami pasti punya rencana kerja, rencana kerja DPRD, kami punya rencana kegiatan yang akan dibuat oleh DPRD, dan kami punya tata tertib DPRD mengacu kepada itu. Bagaimana kemudian masing-masing kegiatan, masing-masing alat kelengkapan Dewan tadi bisa sesuai dengan tata tertib yang ada. Karena sejatinya kita juga harus menjadikan lembaga DPRD ini sebagai institusi yang mempunyai marwah. Tapi juga kemudian bisa betul-betul semangat menjadi rumah masyarakat Kota Cilegon. Tertarik ya. Rumah masyarakat Cilegon ya DPRD nih. Jadi sahabat-sahabat BCO mungkin bisa lihat ya. Kami sendiri Bu ya, kita juga melihat bahwa perubahan-perubahan yang ada di Kota Cilegon ini ya sudah berlangsung dari beberapa tahun ke belakang ini, dan ini sudah mendekati tahun 2024. Tahun apa itu? Tahun apa sahabat BCO? Bu Yuyun tahun apa gitu ya. Nah, ini mendekati tahun-tahun ya politik yang sudah mendekati ini. Dari DPRD Kota Cilegon sendiri bagaimana dalam menanggapi itu?
untuk kejadian-kejadian ya yang mengikuti menuju ke tahun 2024. Yang pertama, kami juga kan di DPRD latar belakangnya dari partai yang berbeda. Yes. Pasti dengan delegasi partai yang tidak sama dengan katakanlah amanat dari masing-masing partainya. Menuju 2024, pastinya juga setiap teman-teman ada yang akan mencalonkan kembali. Dan itu menjadi sebuah kondisi yang kita juga harus saling menguatkan. Bagaimana program kegiatan yang kita susun untuk 2023 nanti, itu juga tidak saling melemahkan satu sama lain di DPRD sendiri. Menarik, oke. Kenapa? Karena DPRD itu kan kolektif kolegial. Oke. Kebersamaan, kekompakan, itu menjadi landasan bekerja kita. Dan kunci untuk bisa bersama dan kompak tadi adalah komunikasi harus kita bangun menjadi komunikasi yang bisa diterima oleh semuanya. Anggota bisa dengan leluasa menyampaikan kepada kami di pimpinan, pimpinan juga dengan leluasa bisa menerima apa yang menjadi usulan dari anggota dan berusaha untuk mengakomodir apa yang menjadi usulan-usulan tersebut sehingga bisa terfasilitasi dan menjadi program kegiatan yang melekat dan terrealisasi di DPRD bersama dengan masyarakat. Oh, ya. Nah, kita tahu bahwa Ibu tadi sudah menjelaskannya dari awal sebagai pendidik, ya kan, kemudian jadi anggota di Komisi 3, ya kemudian sekarang menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon. Kita melihat dari sosok gender nih, Bu. Ada apa dengan gender? Nah ini, Bu, ya. Kita tahu, kita tidak melihat lagi gender kita persamaan antara laki dan perempuan itu sama. Tapi sejauh mana nih, Ibu, melihat tentang politik wanita nih? Ya. Yang pertama mungkin di kantor juga kan perempuannya baru 4 ya dari 40 ya. Oh, 4. Oke. Jadi 10% saja. Kemudian pada kesempatan ini juga partai meminta saya di pimpinan DPRD. Selama ini mungkin kehadiran perempuan masih dianggap biasa saja oleh masyarakat maupun oleh para yang lainnya gitu. Nah, ketika ini berjalan, semangat yang selalu ingin saya hadirkan adalah yang pertama, kita harus bisa bekerja profesional. Jadi kalau mau jadi dewan profesional tuh kayak gimana? Ya, profesionalnya itu fungsinya dikerjakan secara maksimal. Fungsi legislasinya dikerjakan, fungsi pengawasannya dilaksanakan, fungsi budgetingnya diimplementasikan gitu kan. Sehingga orang melihat dalam menjalankan fungsi tersebut kita itu memahami tidak sih regulasinya gitu. Sehingga kalau kita sudah paham regulasinya, kita juga mencoba untuk terus berbenah, meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan skill kita, meningkatkan gaya komunikasi kita, mencoba untuk bisa lebih merangkul banyak pihak gitu kan. Itu menjadi sebuah kondisi yang tidak ada penolakan di dalamnya. Nah, sejauh mana nih, Bu, tentang wanita tadi itu ya? Ibu sendiri adalah seorang ibu rumah tangga gitu kan. Dalam mengatur waktu ini seperti apa nih, Bu? Untuk waktu buat keluarga, untuk suami, untuk anak-anak gitu. Seperti apa tuh, Bu? Kadang-kadang kan perempuan tuh bicara me time ya, waktu sendiri. Waktu sendiri, oke. Jadi buat para perempuan, me time-nya adalah 1 bersama keluarga. 2 bersama anak-anak. Jadi bersama komunitas juga me time. Jadi jangan mencari me time itu sendirian, nggak bisa. Me time itu bukan sendiri ya, sahabat Bejo, terutama yang wanita-wanita itu ya, sudah disampaikan tuh ya. Me time itu bersama komunitas juga sebagai me time ya. Bersama anak-anak me time, bersama suami me time, bersama keluarga juga me time ya. Bukan harus sendiri begitu ya. Nah, kembali ke tadi sosok wanita kembali itu, Bu ya. Nah, sejauh mana nih peranan wanita ya di dalam dunia politik sendiri itu? Ibu tadi masih menganggap baru 10% itu. Bisa terjadi nggak ada lonjakan gitu? Kembali kepada perempuannya. Ya, kalau kita mau ibaratnya dihargai orang lain, buat dong kita punya kompetensi khusus.
kalau kita pengen menguasai suatu bidang, buat dong kita menguasai juga hal tersebut. Kita harus punya keunggulan. Tapi keunggulannya komparatif. Bisa dibandingkan. Maksudnya bukan untuk kamu nggak bisa, bukan. Tapi maksudnya adalah ketika kita mempunyai keunggulan yang komparatif, artinya keunggulan tersebut sudah menjadi keunggulan pribadi kita. Gitu. Kekuatan kita. Kan kalau kita bicara kekuatan, keunggulan, sebesar-besarnya harus dihadirkan untuk bisa memberikan dampak yang positif lebih banyak lagi. Pemantasan diri, itu ya, nilai plus yang harus dari sosok wanita tuh. Betul. Jadi ada ajakan mungkin atau memang hanya sekedar oke, silahkan yang mau bergabung di dalam dunia politik datang, atau cuman bagaimana tuh Bu? Ibu sendiri sebagai wanita itu? Dalam beberapa acara yang sering saya diminta narasumber, saya selalu sampaikan kelemahan ibu-ibu itu adalah tidak fokus. Kadang-kadang semangat di awal, saya akan melakukan ini, saya semangat, saya siap bekerja. Satu malam besoknya, lemas. Oke. Ketemu kendala, udahlah, nggak bisa lah saya mah. Tidak bisa. Kalau kita passionnya mau hadir di politik, konsisten. Apa sih yang mesti kita siapin menjadi politisi perempuan itu? Kalau misalkan kita punya kelemahan-kelemahan dan kemudian secara kalkulasi kita kalah dengan politisi laki-laki, jangan bermain di ranah itu dong. Cari yang kita itu punya kompetensi yang itu sulit untuk bisa ditandingi oleh orang lain. Siap. Tapi fokus kitanya. Sekali, dua kali terus, gitu baru semangat gitu. Sudah seminggu, udahlah saya mah nggak kuat, capek, atau saya mah pusing, melelahkan. Karena politik itu kan pengambilan keputusan, berstrategi. Berstrategi. Nah, tadi dalam di partai Ibu sendiri di PKS itu juga ada kaderisasi tentunya kan. Nah, sejauh mana nih dari wanitanya? Ini juga menjadi PR buat saya untuk bisa mengajak, melibatkan, menguatkan para kader-kader PKS yang perempuan untuk bisa masuk ke dalam ranah politik itu dengan profesional, dengan totalitas, tough. Seberapa toughnya itu Bu, kalau menurut Ibu Yun? Karena dinamis banget politik itu. Gesekannya kencang. Kemudian juga kompetisinya sangat tinggi. Kita harus bisa mengatur irama tersebut agar kita juga bisa bersaing dan bisa menunjukkan siapa kita ketika bertempur dengan para laki-laki. Sahabat BCO, super sekali ya Ibu Yun ini. Kalau kita bisa bilang Wonder Woman kayaknya gitu ya. Apa itu Wonder Woman? Wonder Woman ya. Apa Wonder Woman? Wanita ajaib. Oke. Nah, tadi kita sudah tahu ya tentang kegiatan tupoksi masing-masing dari setiap komisi, terus tugasnya, anggotanya, rasionya, segala macam. Nah, at last but not least nih Bu ya, tentunya ada pencapaian atau tujuan dari partai mungkin atau dari pribadi sendiri ya dalam dirinya masuk ke dalam dunia politik itu apa sih Bu kalau menurut Ibu sendiri? Yang pertama, pesan yang ingin saya sampaikan adalah kepada para generasi muda yang ada di Kota Cilegon. Jangan takut masuk politik. Disitulah ranah terbesar kita untuk bisa berbuat banyak untuk orang lain. Jangan setengah-setengah masuknya. Profesional. Sungguh-sungguh. Beda ya dengan santai tadi, maksudnya bukan santai tidak mau sungguh-sungguh, tapi santai itu bersikapnya, menyikapinya jangan terlalu kitanya seperti orang yang limbung karena banyak tekanan, banyak dinamika gitu kan kitanya, tapi semua dijalani dengan smooth saja. Punya pandangan ke depan. Dan jangan lupa, politik itu selalu mengarah kepada penguatan untuk bisa melibatkan banyak orang dalam mengakomodir apa yang menjadi usulan dari masyarakat. Sampai kapan Ibu Yun mau berkecimpung dalam dunia sosial kemasyarakatan ini? Selagi partai masih membutuhkan, selagi partai masih mengendaki untuk bisa dalam konteks berpolitik, maka itu totalitas dalam diri saya. Totalitas Bu ya, passion di situ Bu ya. Passion. Wah, subhanallah. Ini menarik sekali nih sahabat PC ya. Kalau kita kulik lebih dalam lagi mungkin waktu yang 1 jam itu nggak cukup ini. Kita bisa bermalam-malam, bisa ngopi bareng di sini, kita buka tenda mungkin gitu ya Bu. Hobi Bunya sebenarnya apa sih Bu?
Masak. Masak? Masak. Hanya masak, Bu? Berkebun. Oh, berkebun juga? Kalau stres, pusing, saya biasanya ke bunga. Oh, ke bunga? Iya. Oke. Karena ngeliat bunga, ya pindah-pindahin ke pot gitu, itu bikin saya fresh. Oke. Masak juga bikin fresh. Oh, masak bikin fresh, Bu? Bikin Oke, fresh. bikin fresh ya. Masakan apa yang pernah Ibu spesial yang pernah dibuat? Saya nggak bisa masak yang macam-macam. Oke. Yang penting anak-anak suka dan mau menikmati. Mau menikmati, oke. Nah, sahabat BCO, itu tadi ya, Bu Yun sudah menyampaikan. Jadi, ngapain aja sih DPRD Kota Cilegon ini yang sudah disampaikan oleh Bu Yun tadi. Nah, mungkin dari Bu Yuyun ada pesan-pesan ya buat tadi ya. Mungkin juga para generasi nih ya, yang bukan generasi milenial lagi nih ya, udah generasi X apa Y ini ya, yang buat mereka sehingga mereka paham betul, nggak buta tentang politik juga begitu, nggak cuma hanya oke, kita kongko-kongko di sana di sini, tapi ada sesuatu. Oh enggak, Bu Yun? Ya. Bicara politik, bicara terkait dengan strategi yang harus kita bangun. Oke. Bicara politik, pasti kita bicara terkait dengan komunikasi dengan banyak orang. Bicara politik, pasti kita bicara terkait dengan mengakomodir banyak kepentingan. Yes. Dan ini menjadi sebuah ruang yang sangat terbuka buat semuanya, apalagi para kaum muda. Para anak muda harus semangat dan mau hadir dan menjadi bagian yang terlibat dalam politik. Kalau semakin banyak anak muda yang terlibat, semakin banyak proses mengedukasi masyarakat itu bisa berjalan. Semakin banyak proses untuk merealisasikan atau katakanlah mengakomodir kepentingan masyarakat juga bisa semakin terbantukan. Kalau para pemudanya kemudian semakin banyak yang bersinergi, menguatkan gitu ya, para pelaku politik untuk bisa bersama-sama turun di masyarakat, mengembangkan visinya ke depan, visi yang kemudian bisa membawa kepada ajakan untuk mewujudkan masyarakat itu pada kehidupan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kalau anak muda nggak terjun dari sekarang, kapan lagi? Kalau anak muda sekarang nggak terlibat dalam politik, maka momen itu tidak akan datang dua kali. Momen masa muda adalah masa yang luar biasa. Masa-masa yang kemudian bisa saling menjadi sebuah parameter untuk bisa mendongkrak bagaimana kehidupan itu bisa saling bersinergi dan bisa kemudian menjadi sebuah pencapaian hasil yang lebih mudah dengan melibatkan para anak muda dalam dunia politik. Ya, terima kasih Bu Yuyun. Sama-sama. Sahabat BCO, ya tadi sudah disampaikan oleh Bu Yuyun ya dari A sampai Z ya, walaupun belum ya karena waktu ya, kita dibatasi oleh waktu. Semoga apa yang sudah disampaikan ya dari Bu Yuyun sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon sudah mempresentasikan apa yang sudah pertanyaan tadi, ngapain aja sih? Ternyata banyak ya. Dari mulai pembuatan regulasi, pengawasan, perencanaan, semuanya sampai hearing ya kan. Terus ada juga kooperatif ke daerah-daerah lain ya buat pengembangan khususnya di Kota Cilegon. Baik, terima kasih Bu Yuyun, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan dan kesuksesan selalu buat Ibu Yuyun. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih buat sahabat BCO. Demikian tadi ya tema kita pada hari ini, DPRD Kota Cilegon ngapain aja sih, bersama Hajah Nuratul Yun SMAK sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon. Dan saya Ihwan Dedy Susanto, pamit mundur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.